Saudara, sekarang kita memasuki minggu yang ketiga di dalam Glorious Love for You, cinta yang mulia untuk kita semua. Minggu yang lalu kita belajar tentang Bapa yang kekal, dan Desember 7 kita belajar bahwa kita nggak cuma hanya diselamatkan, kita nggak cuma hanya diampuni, kita nggak cuma hanya dibenarkan, tapi saudara dan saya diadopsi untuk menjadi keluarga Allah. Nggak cuma hanya menjadi orang-orang beragama, tapi Tuhan ingin memanggil kita anaknya. Amin saudara. Katakan kepada kanan kirimu, aku ini anak Allah, aku ini anak Tuhan. Amin saudara. Saudara bukan cuma orang Kristen, saudara bukan cuma orang beragama, tapi saudara diangkat menjadi anak. Amin saudara. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa kita punya Bapa, makanya roh anaknya itu ada di dalam kita. Makanya saudara, kita mengupas dari Yesaya 9 ayat 6 sampai ke 7. Nah, begini kata-katanya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Come on. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang. Ayo semuanya sebutkan ya. 1, 2, 3. Penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin saudara. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Allah kita, Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang penasehat ajaib. Katakan sama-sama, penasehat ajaib. Amin saudara. Saudara tahu nggak, kalau sekarang kalau saudara lihat, sepertinya show TV yang ada hubungannya dengan paranormal atau ramalan. Kalau saudara tahu, di Amerika, saya baru 8 bulan di Indonesia, dan selama akhir-akhir ini kalau saudara amati di Amerika itu semuanya yang berbau-bau tentang ramalan itu laku keras, saudara. Kalau saudara lihat, dulu mungkin lebih banyak Starbucks di pinggir-pinggir jalan, tapi sekarang di jalan besar manapun Anda akan ketemu dengan yang namanya psychic hotline. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang mau meramal. Karena terus terang, bangsa kita, nggak cuma hanya bangsa kita, umat manusia pada umumnya, mereka terobsesi ingin tahu masa depan. Benar atau benar saudara ya? Karena kita semua akan dihadapkan dengan persimpangan jalan. Mau belok ke kanan, atau belok ke kiri, atau maju terus, atau mundur, atau diam di tempat. Seringkali kita butuh sekali yang namanya masukan, bimbingan, tuntunan. Karena itu saudara, yang namanya guamia, yang namanya ramalan, tukang ramal. Kalau saudara punya majalah, abonemen majalah, pasti saudara pertama kali seringkali orang-orang lihat apa? Bintangnya, ya enggak saudara ya? Bintangnya opo? Mari gitu, kawin enggak boleh sama bintang orang ini, atau show-nya apa? Atau semuanya ini sangat menjadi patokan kita sebagai umat manusia. Ada hari baik, ada bulan baik, ada tahun yang baik gitu saudara ya. Kalau katanya kan kalau orang-orang Chinese zaman-zaman dulu show-nya apa gitu saudara. Saya Yesus sekarang. Katakan kepada dirimu sendiri, saya ada di dalam Yesus saudara. Tapi kalau saudara percaya, coba bayangkan. Saya lahir tahun 75, katanya itu kelinci. Istri saya tahun 76, itu naga saudara. Lah kan habis saya saudara. Disikat sama naga gitu. Dan enggak kebetulan saya nggak tahu. Jin saya baru tahu. Wah, ini anak perempuan ini naga juga. Jadi ada 2 naga perempuan di dalam rumah saya. Tapi kalau saudara percaya seperti hal itu saudara, maka masa depan kita tergantung oleh hal-hal yang bisa digoncangkan. Karena tidak ada kepastian dalam hidup ini. Saya baru lihat selama beberapa minggu ini, beberapa hari ini saya lihat dolarnya tinggi sekali. Emasnya tinggi sekali. Wow. Saya melihat sampai di BCA aja sampai orang jual dolar itu 13.000 saudara. Hampir 13.000. Saya sih dari Amerika senang-senang aja bisnisnya. Tapi saudara, saya pikir pemerintahan kita adalah pemerintahan yang lebih baik. Tapi saya melihat banyak prediksi demi prediksi. Saudara, kalau kita menaruh harapan kita pada tempat-tempat yang bisa digoncangkan,
maka saudara tidak akan pernah bisa tenang hidupnya, tapi dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Amin, saudara. Tapi luar biasa hari ini kita akan mendapat sebuah firman yang menguatkan kita, bahwa kita mempunyai yang namanya adalah penasehat ajaib. Amin, saudara. Bahwa Tuhan itu tidak cuma hanya care untuk keselamatan saudara, tapi Dia ingin membawa surga itu ke dalam dunia ini. Gak cuma hanya supaya saudara menerima damai sejahtera secara jiwani, tapi Dia ingin memimpin saudara menuju kepada kemenangan dalam keluargamu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu. Amin. Dia adalah wonderful counselor. Katakan sama-sama biar belajar Inggris sedikit ya saudara ya. Wonderful counselor, saudara. Wonderful itu bukan ajaib, saudara. Wonderful itu luar biasa. Katakan sama-sama luar biasa. Man, amazing. Itu nggak bisa digambarkan dengan bahasa Indonesia begitu, saudara. Nah, saya mencari bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya ini saudara. Pele Yaats. Pele Yaats yang artinya adalah beyond understanding. Too wonderful for words, artinya di luar pemahaman manusia. Terlalu besar, terlalu indah untuk kata-kata. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan Dia adalah yang memberikan yaats, itu to advise, memberikan nasihat, to consult, memberikan tuntunan, to guide, memberikan bimbingan, saudara. Jadi Dia mampu membimbing, Dia mampu menasehati, mengarahkan kita. Dan Dia tidak terlalu besar untuk peduli terhadap saudara. Amin, saudara. Nah, hari ini saudara, saya akan memberikan tiga poin. Saudara, seringkali kalau orang, ini sekali lagi saya bukan memberikan langkah. Karena kalau langkah, kamu begini, kamu begitu gitu saudara ya. Langkah itu bisa-bisa langkah buat Michael Chris Dion itu lain dengan langkah buat Pak Budi Rubianto, lain. Tapi hari ini saya mau memberikan prinsip. Katakan sama-sama, prinsip. Amin, saudara, bukan langkah. Karena kalau langkah, saudara bisa salah kaprah. Karena begini, banyak sekarang orang memberikan langkah-langkah, tapi langkah-langkah itu adalah personal aplikasi pribadi dari seseorang setelah dia mengerti tentang firman Tuhan. Karena begini saudara, langkah yang saya ambil belum tentu sama apa yang Roh Kudus suruh untuk saudara. Amin saudara. Kadang-kadang kalau kita misalnya, makanya kamu harus berdoa dulu, habis itu kamu akan mendengar, habis itu kamu baru melakukan. Misalnya, lah tapi siapa tahu Tuhan memberikan suara dulu mendengar, suruh kamu berdoa, begitu misalnya gitu kan. Jadi kebalik-balik saudara, nggak tahu kan. Tapi saya mau mengajak kita untuk mengerti tentang prinsip. Karena kalau saudara punya prinsip, maka saudara akan dibawa di dalam pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Nah, pengalaman pribadi ini yang akan membawa hubungan saudara makin erat, makin dalam, makin berakar di dalam Yesus. Amin saudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Satu, katakan kepada kanan dan kiri, kamu siap gak dengerin prinsip? Nih, amin ya. Oke. Yang pertama saudara, kalau tentang penasehat yang ajaib, kalau saudara punya catatan, saudara bisa catat. Yang pertama adalah ini saudara, Yesus mengerti tentang pergumulan kita. Amin saudara. Berapa banyak di sini punya pergumulan? Ya, kita semua punya pergumulan. Semua punya masalah, semua punya penyakit, semua punya gejolak dalam kehidupan kita. You know, my brother here, dia baru married nih. Don, lihat ini. Minggu kedua langsung sudah melayani. Tepuk tangan dulu dong. Thank you Don. Wow. Honeymoonnya jadi kameramen, saudara. I appreciate you so much. Devinya, istrinya lagi di multimedia, saudara. Tepuk tangan untuk sekali lagi untuk this couple, man. I thank you so much. Don, saya mau nanya. Baru kawin berapa? 1 minggu ya? 1 minggu, udah ada masalah belum? Pasti ada ya? Iya. Semanis-manisnya gimana pun pasti ada masalah. Amin saudara. Tapi saya mau ngasih tahu, Yesus mengerti tentang permasalahan kita. Amin. Saya masih ingat bahwa waktu saya dulu di Amerika, saya sempat tinggal di Seattle selama 10 tahun. Dan saya selama 10 tahun itu bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan itu
kira-kira 40 juta US dollar. Saya jadi Quality Assurance Manager untuk suppliernya Starbucks, saudara. Jadi kalau saudara beli vanilla latte, kita yang supply vanilanya. Kalau saudara beli karamel macchiato, saudara, kita supply karamelnya. Saya Quality Assurance Manager, QA Manager. Nah, nggak tahu kenapa company kita doing very well, tiba-tiba company kita dibeli oleh sebuah company dari Irlandia, Ireland. Itu kira-kira itu public company, 6.1 billion dollar company. 6.1 billion dollar company kita cuma 40 juta. Dibeli langsung, dibeli karena bagus, value-nya tinggi, bos saya berdua, ownernya kenal sama saya, dia yang sponsorin saya untuk green card dan yang lain-lain. Langsung bilang, Mike, good luck, I'm going to retire. Dia pensiun, saudara. Lawyer sama satunya flavor artist, begitu saudara ya. Dua-duanya santai banget, ke kerja pakai celana pendek gitu ya, santai-santai. Waktu dia ngomong sama saya, I'm going to retire. Oke. Nah, saya sejak itu ternyata company 6.1 billion dollar ini punya 38 pabrik. Dan mereka ada beberapa masalah di dalam pabrik itu, beberapa pabrik di seluruh US, Amerika Serikat. Saya dibawa ke Wisconsin, dibawa ke Ohio, dibawa ke Florida. Waktu itu dibawa terbang. Kenapa saudara? Ternyata pabrik kita adalah pabrik yang termasuk kualitasnya terbaik, saudara. Padahal kecil, tapi terbaik. Saya diterbangkan ke beberapa pabrik yang lain untuk menjadi konsultan. Nah, ini saudara, ini is going somewhere. Konsultan. Konsultan itu, waktu saya dibawa ke sana, dia bilang, Mike, ini ada problem. Sirup kita jamuran. Sirup kamu kok nggak jamuran? Gitu loh. Coba kamu selesaikan masalahnya. Jadi saya waktu itu ke sana 3 pabrik di daerah Midwest area. Sering sekali travel, tanya sama istri saya, sering ke sana. Waktu saya di sana, saudara, saya nggak ngerti apa-apa, caranya gimana. Jadi apa yang saya harus lakukan? Pertama-tama untuk saya bisa menemukan masalahnya, menemukan solusinya, sebelum solusi ada, sebelum saya bisa identifikasikan masalahnya, saya harus apa saudara? Mengerti proses dari sebuah pabrik itu. Ada amin? Nangkap saudara ya? Mengerti. Nah, waktu saya akhirnya mengerti, itu butuh beberapa lama saudara. Saya mulai mengerti, oh kayak begini, oh sistemnya kayak gini, oh pipanya kayak begini, oh ini pompanya di sini, oh sampai setelah ini. Nah ini ada yang salah ini, kenapa begini? Setelah mengerti, baru ada solusi. Amin saudara. Coba lihat, ayat ini luar biasa, karena ini menunjukkan bahwa Yesus gak cuma hanya Tuhan, tapi dia mengerti. Katakan sama-sama mengerti. Katakan pada kanan kirimu, Yesus itu ngerti loh bro. Amin saudara. Oke, kita baca ini ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya. Stop dulu sampai di sini. Kenapa kok kitab Ibrani 4 ayat 15-16 kok dikatakan imam besar? Karena kitab ini ditulis untuk orang Yahudi. Untuk orang Yahudi, untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka sedang tunggu-tunggu. Makanya dibilang imam besar. Saudara tahu Yesus adalah imam besar. Dia bukan imam besar yang pengantara lagi, tapi imam besar itu ada di dalam hatimu. Amin saudara. Dia tidak masuk ke dalam ruang maha suci di satu tempat lagi. Tapi ruang maha suci itu, kalau engkau ada di dalam Yesus, ruang maha suci itu ada di dalam hatimu. Amin saudara. Tidak ada lagi pelataran, tidak ada lagi ruang kudus. Yang ada adalah ruang maha kudus yang sekarang ada di dalam hatimu. Makanya waktu Yesus katakan, sudah selesai, sobek tirainya. Kenapa? Karena dia tidak lagi tinggal di rumah-rumah ibadat, tidak lagi tinggal di bait Allah, tapi dia tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Wow, luar biasa sekali. Saudara dan saya adalah ruang maha kudus. Amin saudara. Nah makanya ini, lihat ini saudara, kita baca sekali lagi yang keras saudara ya, yang keras sama-sama kita baca ya. Saudara kenapa kok saya kepingin kita baca? Karena begini saudara, kalau saya baca firman Tuhan, saya sering tanya tuh sama Haryadi. Kadang-kadang dia bisa dengar Haryadi sama saya, itu kantornya sebelah-sebelahan. Dia mungkin sering dengar saya di kantor, ngomong-ngomong sendiri. Dikirain ada tamu, ternyata gak ada tamu. Saudara tahu apa? Saya lagi baca Alkitab saudara. Kalau saya baca Alkitab, saya ngomong. Kenapa? Telinga saya perlu dengar saudara. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman datangnya dari
pendengaran akan firman Tuhan. Banyak orang baca Alkitab dalam hati. Kalau saudara dalam hati, saudara telinga saudara nggak dengar. Kadang-kadang saudara perlu diyakinkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin saudara. Makanya saya ngajak kita berbicara sama-sama. Yuk yang keras ya. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut kelemahan kita. Saudara saya mau kasih tahu. Yesus dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena dia dulu 100% manusia. Saya yakin dulu waktu masih kecil pernah dibully juga. Saya yakin dulu waktu dia 40 hari 40 malam. Wah, mengalami pencobaan lapar lemah, saudara. Dia pernah dicobai dalam hal harta, tahta, wanita. Pasti, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu sudah pernah dicobai terus-terusan. Bahkan sampai ketemu sama iblis sendiri setelah 40 hari 40 malam. Lihat ini seterusnya. Sebaliknya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia dicobai, dia mengerti apa yang kau pergumulkan. Dia mengerti apa yang kau rasakan. Khawatir, cemas, takut, discourage, down, stres, depresi. Dia ngerti, ke arah sana itu ngerti. Tapi dia tidak berbuat dosa. Saudara tahu stres, depresi itu awalnya cuma khawatir, cemas. Benar gak? Cuman takut. Paranoia itu cuman takut. Akhirnya jadi fobia, jadi penyakit. Kenapa saudara? Kalau takut, kamu terus-terusin, akhirnya menjadi dosa saudara. Khawatir, kau terus-terusin, akhirnya jadi depresi saudara. Depresi akan masa lalu, aduh gimana ya sudah terjadi kegagalan, depresi masa depan. Aduh gimana ya, hal yang belum terjadi, dia takut, khawatir. Hal yang sudah terjadi, dia menyesali. Dia, aduh, aku sekarang bayar ini. Nah, saudara. Akhirnya khawatir, cemas. Akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai macam dosa. Akhirnya kita makin lama makin gelap, makin gelap, makin gelap. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia tahu waktu engkau sendiri. Dia tahu, dia sendirian saudara. Masih ingat waktu di Taman Getsemani dia bawa siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Apa yang mereka lakukan? Turu. Tidur, saudara. Padahal sebentar lagi Yesus mau ditangkap, saudara. Sebentar lagi Yesus mau disalib. Dia juga pernah takut, saudara. Bahkan dia ngomong, Tuhan kalau perlu, kalau bisa, cawan ini kau lewatkan. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia takut, saudara. Saudara kalau pernah takut, Yesus juga pernah takut. Bahkan firman Tuhan di sini ya, bahasa aslinya itu bukan turut merasakan. Sympathize. Bahasa aslinya itu saudara, kalau simpati tadi, kalau saudara lihat ya, misalnya tabrakan, jeder gitu, ada orang tabrakan. Saudara lewat, aduh sakno tapi saudara ngegas terus, ngeng gitu, gak peduli, bye-bye gitu ya. Kalau misalnya saudara nonton Afrika gitu di TV, aduh kasihan ya, tapi habis itu ceklek-ceklek, ya Tukul, saudara lihat Tukul, atau saudara lihat Kick Andy, udah gak peduli lagi saudara. Itu simpatik, tapi kalau Yesus bukan simpatik, dia empati. Jadi dia bersimpatik dan dia mau menolong saudara. Amin. Ini yang luar biasa saudara. Terus selanjutnya saudara. Sebab itu, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya saudara. Saudara seringkali kita takut datang sama Tuhan karena kita ini berbuat salah. Kita berdosa. Makanya kenapa selama 7 bulan ini, 6 bulan ini saya terus tiap minggu. Saya mau katakan kepada saudara, kebenaranmu itu bukan kebenaranmu. Tapi kebenaranmu itu asalnya dari Kristus. Amin.
Yesus adalah kebenaran saudara. Kita nggak layak untuk mendapat, tapi kita diberi. Karena itu dikatakan kasih karunia. Karena itu kalau saudara berani menghampiri Tuhan, itu bukan karena, wah aku ini hebat. Mas datang WBI datang, doa malam datang. Hari Kamis datang ke gereja jam 5 pagi. Hari Jumat doa puasa. Hari Sabtu meskipun aku bukan youth, aku juga ikut youth. Nah saudara, misalnya saudara, hebat. Hari Minggu, Tuhan paling ciamik ini anakmu. Saudara, keberanian saudara bukan berasal dari perbuatan saudara. Kalau saudara datang seperti itu, Tuhan bilang, perbuatanmu ini seperti kain kotor. Jangan seperti ini. Tapi waktu kita datang di dalam iman kita kepada Yesus yang sudah memberikan segala-galanya, maka saudara bisa berani karena Yesus itu sudah menutupi dan melingkupi saudara. Dengan apa saudara? Kasih karunia-Nya. Amin saudara. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia buat saudara. Amin. Amin. Yang setuju katakan yes. Ini loh saudara, menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menemukan. Saudara lihat ini kata menerima. Artinya sudah disediakan. Menemukan artinya kamu sudah ada. Tinggal apa? Ngambil. Amin saudara. Ngambil saudara. Ini luar biasa sekali. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara pernah dikhianati? Saudara pernah tertuduh? Saudara pernah orang bergosip tentang Anda? Saudara pernah mengalami sakit fisik? Apakah Anda punya kebutuhan fisik? Apakah Anda pernah merasa kesepian, mengalami kerugian, merasa takut? Alkitab itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus itu mengetahui. Saudara, yang luar biasa sekali itu ya. Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Kenapa kok harus seperti itu? Supaya semua apa yang kau rasakan itu sudah ditanggung oleh. Kalau bebanmu berat, dia pernah via dolorosa bawa salib. Panjangnya beberapa mil dia bawa salib. Supaya apa? Supaya bagaimanapun beratnya bebanmu, Tuhan Yesus sanggup untuk menanggungnya. Dia sudah menanggungnya. Amin saudara. Jangan pernah saudara merasa sendiri. Dia mengerti pergumulan kita. Yang kedua saudara, Yesus apa? Peduli. Katakan sama-sama, Yesus peduli. Yesus peduli. Katakan pada kanan kirimu, Yesus peduli sama engkau. Yesus peduli pada pergumulan kita saudara. Yesus sangat peduli. Saudara tahu waktu Maria dan Marta, ini Maria dan Marta, dia mengirimkan kabar ke Yesus bahwa Lazarus ini lagi sakit saudara. Lazarus waktu lagi sakit, Yesus somehow datangnya telat saudara. Sehingga waktu Yesus sampai ke Betania, Lazarus sudah mati 4 hari saudara. 4 hari sudah mati. Dan waktu itu Marta langsung datang kepada Yesus. Yesus, saudaramu yang engkau kasihi itu sudah mati. Terus dia nangis. Maria nangis juga. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Sebelum Yesus ngomong, imanmu kecil, marahin gitu gimana? Atau mungkin saya datang memang sengaja telat. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat dipermuliakan melalui mujizat yang akan aku adakan. Bukan seperti itu saudara. Yang pertama kali Yesus lakukan, dia bukan menghardik Marta, menghardik Maria. Apa yang dia lakukan? Dia menangis bersama Marta dan Maria. Saudara. Hari ini kalau saudara mungkin mengalami masalah sampai saudara menangis. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Yesus juga menangis bersama dengan saudara. Dia peduli pada pergumulan saudara. Yesus peduli. Dia bahkan mengetahui semua air mata. Firman Tuhan berkata bahwa air mata orang benar itu disimpan loh sama Tuhan. Aduh, dia tahu. Waktu engkau merasa sendiri, dia gak pernah meninggalkan Anda. Amin saudara. Jadi jangan pernah merasa bahwa saudara ini sendirian. Katakan pada kanan kirimu, dia tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Amin saudara. Katakan pada kanan kirimu, dia gak pernah meninggalkanmu sendirian. Amin saudara. Dia gak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia peduli pada pergumulan kita. Lihat ini Lukas 12. Saudara,
saudara lebih berharga daripada burung pipit. Padahal burung pipit itu saudara, itu harganya murah. Coba kita baca sama-sama. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor? 2 rupiah itu loh dapat 5 ekor saudara. Tapi lihat ini, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah ini saudara firman ini saya sangat encourage saya karena saya rambutnya nggak banyak saudara. Saya nggak banyak rambutnya. Istri saya aja nggak pernah ngitungin rambut saya saudara. Malah dia bilang bagusan gondolai Mike. Gitu ya saudara ya. Tapi lihat ini, tadi pagi kamu keramas, rambut ada yang jatuh saudara. Suamimu gobris gak? Gak gobris. Istrimu kalau suami tadi ramas, gobris gak? Ada rambut jatuh. Paling lo rambutmu kok rontok kabeh? Gitu saudara. Wes tambah tuwek koniku gitu misalnya saudara. Ya kan? Kok tambah tuwek? Tapi lihat ini saudara. Bahkan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bahkan rambut, come on. 1, 2, 3. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu apa saudara? Jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Come on, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Rambut ini loh, dipikirin sama Tuhan. Rambut itu dipikirin sama Tuhan. Saudara, saya ini punya anak 3 ya saudara ya. Saya selalu mikirin kesejahteraan mereka. Saya lewat ruang kerja, ruang belajarnya Jonathan gitu. Kalau saya lihat dia begini-begini. Saya lewat gitu, saya lihat, saya stop apa yang saya kerjakan, saya masuk ke sana. Hey, Jonathan, saya lus-lus dia. Kenapa? Kamu bingung? Ada yang bisa tak bantu? Iya, gini-gini. Saudara, ini bapak enggak. Saudara, kalau saya ngelihat Jane itu, habis dicokotin nyamuk gitu. Aduh, rasanya langsung pingin ambilin minyak putih, kasih minyak tawon, begitu saudara ya. Supaya apa? Itu kecil kan. Kadang-kadang kita mikir, aduh Tuhan, wes gak usah repot-repot. Kamu ada teroris, Taliban, gitu saudara. Ada manalah, di manalah. Udah, saudara, saya mau kasih tahu. Yesus itu peduli. Amin saudara. Yesus itu memikirkan saudara. Sampai rambut aja dia tahu saudara. Hari ini apa sih yang membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau cemas? Katakan kepada Tuhan, datang kepada Dia. Akui bahwa engkau membutuhkan Tuhan. Amin saudara. Datang kepada Dia. Jangan takut saudara. Kalau anak saya waktu itu kukunya kena apa itu? Kuku itu adalah bagian paling kecil di dalam kakinya. Tapi kalau kukunya kena apa-apa, saya langsung cari obat. Saya langsung cari apa yang bisa membuat dia supaya nggak sakit lagi. Kenapa? Karena dia anak saya. Amin saudara. Begitu juga Tuhan kita. Dia memperhatikan saudara. Jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Kamu lebih berharga daripada burung pipit di udara. Itu aja diperhatikan. Firman Tuhan di Mazmur 55 ayat 22. Itu dikutip lagi di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, beberapa counselor ya. Saudara, orang Amerika itu saya baru tahu. Satu keluarga kalau Anda punya insurance, itu rata-rata menghabiskan 176.000 US dollar per tahun untuk biaya terapi. Saya pikir terapi apa? Terapi fitness apa? Enggak. 176.000 untuk terapi psikiater. Saudara. Bapaknya pergi psikiater, ibunya pergi psikiater, anaknya umur 16 tahun pergi psikiater. Semuanya pergi psikiater. Selama Anda punya asuransi, selama Anda bayar tagihan, psikiater itu akan menjadi teman baik saudara. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka nggak melakukan apa-apa, cuma mendengarkan Anda, sudah sabar. Wis kerjaannya gitu saudara. Karena saya punya teman sampai PhD, PhD, Pizza Hut Delivery gitu saudara ya. PhD, kerjanya apa? Psikiater saudara, psikolog. Sudah, it's okay, gini-gini. Cuman dengerin, nah terus menurut kamu gimana? Loh iki dibayar, 176.000 saudara, satu keluarga. Tapi saudara saya mau kasih tahu, Tuhan bukan dibayar, tapi Dia
yang sudah membayar di atas kayu salib. Dia sudah menanggung duluan, dia membayar lunas saudara. Apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara rasakan, dia peduli saudara. Amin. Dan dia gak cuma peduli. Ini yang terakhir saudara. Yesus memberi dirinya untuk kita saudara. Yesus memberi dirinya untuk kita. Yohanes 10 ayat 14 sampai 16. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku apa saudara? Memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus memberikan dirinya sendiri untuk saudara. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, saya nggak tahu mungkin saudara mengalami lembah kekelaman. Tapi jangan takut, Mazmur 23 berkata, dialah gembala yang baik. Meskipun aku melewati lembah kekelaman, tapi aku tidak akan takut bahaya. Karena dia yang akan menopang aku. Dia yang akan mengantar aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Meskipun saat ini engkau mengalami lembah kekelaman, tapi itu nggak akan berlangsung lama. Saudara akan dibawa kepada air yang tenang. Saudara akan dibawa kepada padang rumput yang hijau. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia akan menghalau semua orang tipu muslihat iblis atau bahaya untuk sampai kepada saudara. Saudara, di akhir tahun 2014, sebelum masuk 2015, biarlah kita tahu bahwa kita punya penasehat ajaib yang ada di pihak kita. Amin saudara. Saudara, waktu saya mendengar tentang mendengarkan suaraku, ada sabda Tuhan yang berkata untuk mendengarkan suara Yesus. Itu di Markus 9, saudara. Saudara boleh tulis saja, nanti saya akan buka satu kata-kata itu. Tapi yang lucu saudara, saya selidiki Markus 9. Markus 9 itu adalah Mount Transfiguration. Mount Transfiguration itu di mana Yesus ketemu sama Musa sama Elia. Kan udah mati saudara, tapi menampakkan diri lagi. Dan waktu itu Yesus bersama dengan 3 muridnya. Yesus selalu bersama dengan 3 muridnya, meskipun dia punya 12 murid. Dan 3 muridnya itu namanya adalah, siapa saudara? Kalau saudara ikut sekolah minggu selalu tahu ini, 3. Siapa? Petrus, Yakobus, dan waduh fail semua ini saudara. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan selalu dibilang dengan 3 urutan ini. Petrus, katakan sama-sama Petrus, Yakobus, Yohanes. Saya itu baru tadi malam saudara, saya punya selidik. Kenapa sih? Kok selalu 3 ini? Saudara tahu? Ada sebabnya saudara. Saya cari, ternyata saudara ini adalah nubuatan saudara. Kenapa 3 nama ini dan 3 nama ini melambangkan sesuatu saudara. Petrus artinya namanya apa? Batu, Petra. Petra itu artinya apa? Batu karang saudara, batu. Semua macam batu yang keras adalah Petrus, Petra. Terus Yakobus itu artinya supplanter. Itu artinya digantikan, menggantikan. Mungkin dulu orang tuanya punya anak laki, terus udah gitu meninggal, terus punya anak Yakobus. Makanya dinamain Yakobus, itu seperti menggantikan. Artinya supplanter. Terus yang ketiga adalah Yohanes. Saudara, Yohanes ini, ini. Yohanes itu artinya God is gracious. John, Yohanes. Waktu saya ngasih nama anak saya yang pertama Jonathan, itu juga akar katanya adalah John, grace of God, kasih karunia Tuhan. Padahal waktu itu saya nggak ngerti tentang kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan itu baik. Saudara tahu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes selalu berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara tahu Petrus menggambarkan apa? Batu, yang artinya hukum Taurat ditulis di atas batu. Yakobus artinya menggantikan, digantikan. Yohanes artinya kasih karunia. Wow, waktu saya baca ini saudara, jadi ini Petrus, Yakobus, Yohanes adalah sangat menarik. Batu itu yaitu hukum Taurat telah digantikan atau dipenuhi oleh apa saudara? Kasih karunia. Apa yang disampaikan oleh hukum ditulis oleh di atas batu telah
dipenuhi dan digantikan oleh kasih karunia. Nah, itu sebabnya Yesus di atas gunung dengan ketiga murid ketemu sama Musa sama Elia. Musa itu mewakili hukum. Elia itu mewakili nabi. Nabi yang terbesar itu adalah Elia ceritanya, saudara. Actually nabi yang terbesar adalah Yohanes Pembaptis, kata Yesus. Tapi Musa dan Elia itu hukum sudah dipenuhi di dalam wujud Yesus. Nubuatan para nabi sudah dipenuhi dalam wujud Yesus. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama semua mengacu kepada Yesus. Saat ini saudara, apa yang saudara butuhkan? Saudara nggak bisa melakukan hukum? Tidak apa-apa. Kalau saudara ada di dalam Yesus, maka saudara akan aman. Amin saudara. Semua janji-janji Tuhan di atas Alkitab, di atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua nubuatan-nubuatan itu semua dipenuhi di dalam wujud Yesus. Dan hari ini saudara, Yesus memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Wow, I don't know about you, but I am excited about that. Amin saudara. Saya berdoa supaya saudara tahu, Yesus gak cuman hanya jadi penyelamat, tapi dia mengerti. Katakan sama-sama mengerti. Yesus mengerti, Yesus peduli, Yesus memberikan dirinya. Ini ayat saudara, lihat ini saudara. Markus 9 ayat 7, kita baca sama-sama. Maka, 1, 2, 3. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kenapa kok harus didengarkan Yesus? Karena Musa, hukum Taurat dipenuhi di dalam Yesus. Nubuatan, janji-janji, firman Tuhan dipenuhi di dalam Yesus. Dengarkan Yesus. Kalau Yesus sudah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, percayalah. Kalau Yesus berkata, akulah gembala yang baik, percayalah. Amin saudara. Akulah kesembuhan buat engkau, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah air hidup. 7 perkataan aku semua itu adalah lambang kesempurnaan. Percayalah akan dia. Hari ini saudara, mari sama-sama kita melihat kepada Yesus saja. Saudara, kita akan akhiri dengan ini. Habis ini kita akan mendengar sebuah kesaksian. Kita baca sama-sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, katakan sama-sama pasti. Bukan kira-kira, mudah-mudahan, semoga. Tapi apa saudara? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan yes. Dan lihat dan saudara. Dan 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya saudara aman di dalam Yesus. Artinya saudara pasti akan ditolong. Amin saudara. Yesus ada di pihak kita. Amin. Dia mengerti saudara. Dia peduli dan dia memberikan dirinya. Di akhir 2014, sebelum saudara memasuki 2015 yang banyak ketidaktentuan, marilah sama-sama kita sadar. Jangan takut, jangan khawatir. Ketahuilah Anda punya penasehat yang ajaib. Amin saudara. Saudara, kita akan mendengar kesaksian dari seseorang pramugari. Dia mengalami lembah kekelaman dalam hidupnya. Tapi dia mengerti akan hal ini. Sebelumnya dia sempat hampir putus asa. Tapi saya merasa bahwa Yesus mengerti, Yesus peduli, dan Yesus memulihkan dia dengan memberikan dirinya. Mari sama-sama kita nonton. 5 menit saja, nggak sampai. Nama saya Laura Lazarus. Dulu saya seorang pramugari yang bangga akan kecantikan dan uang yang saya miliki. Kuatkanlah hatimu.
kecelakaan itu mengakibatkan muka di bagian sebelah kanan saya ini hancur. Pipi saya ini terbacok, mata saya ini jatuh ke bawah. Tangan kanan saya ini copot, pinggang saya patah dan kaki saya patah. Maka kami akan terpaksa mengamputasi kakinya, Bu. Maaf dokter, saya tidak setuju. Tuhan telah memberikan saya anak yang sempurna. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menyempurnakan dia kembali, dokter. Saya percaya, walaupun saya nggak tahu hari kapan tuang itu datang, tapi saya percaya. Ada dokter kau siapkan, ada obat kau siapkan, pasti tulangnya ada. Saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong, jangan amputasi kaki saya. Kalau Engkau masih mengizinkan saya memiliki kaki, dimanapun saya melangkah, saya akan menceritakan kebaikan Engkau. Dia tak tinggalkan. Ketika saya lihat wajah saya di kaca, di situ saya benar-benar kaget sekali. Rasanya kesombongan saya itu musnah pada saat itu juga. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Aku gak mau, Caca. Kenapa nangis? Kakak jangan nangis lagi ya. Kakak pasti sembuh kok. Jadi kakak harus semangat ya. Lalu hal itu membuat saya bertanya kepada dia, kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Lalu anak tersebut tidak ngomong. Dia buka kakinya, dia kasih lihat kakinya itu sangat mengerikan sekali. Dari bagian pahanya itu kecil, sampai ke bagian mata kakinya itu gede banget. Aku terkena tumor di kakiku ini. Dan besok aku harus diamputasi. Di situ saya merasa sangat malu sekali. Masih ada yang jauh lebih menderita dibandingkan saya. Akhirnya juga saya memutuskan untuk tidak melihat apa yang ada pada diri saya. Berhenti menangisi diri sendiri dan menatap maju ke depan dan bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Tuhan masih sanggup. Operasi saya ke-17 kalinya bisa dijalani dengan baik. Tulang yang selama ini dicari dapatkan di Amerika. Dan akhirnya saya bisa berjalan kembali normal tanpa alat bantuan apapun. Wajah saya sekarang akhirnya dokter operasi sebanyak 4 kali dan dokter taruh plat metal seumur hidup saya di bagian pipi sebelah kanan. Itu merupakan satu anugerah yang luar biasa buat saya. Banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup saya. Ketika saya putuskan untuk tidak lagi melihat masa lalu, bertobat, minta ampun sama Tuhan atas apa yang sudah saya lakukan. Dan dia buktikan bahwa dia memang Tuhan yang sangat luar biasa. Lewat kecelakaan itu jelas mengubahkan pemikiran saya tentang kesuksesan dan kecantikan. Karena segala sesuatu yang diperoleh, itu semua dari Tuhan. Jadi untuk apa lagi kesombongan itu saya pegang, kalau segala sesuatunya bisa dihancurkan dalam seketika. Saya sangat bersyukur akan kebaikan Tuhan Yesus karena Dia telah menyelamatkan dan memulihkan hidup saya. Come on, man. Yes. Itu yang Yesus lakukan buat kita semua. Saudara Laura hancur hidupnya. Dia pikir waktu dia di rumah sakit itu dia udah gak punya masa depan. Dia merasa sendiri, dia merasa bahwa tidak ada yang bisa mengerti tentang dia. Mungkin saat ini saudara mengalami sesuatu dalam hidupmu. Sepertinya saudara sendiri, saudara gak ada yang ngerti. Gak ada yang peduli. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa Yesus mengerti. Dia mengalami separah-parahnya Laura. Yesus waktu di atas kayu salib. Dia ditinggal sama Bapa. Sampai dia harus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara tahu kenapa Yesus harus mengalami itu? Saya sudah pernah berkata ini. Yesus mengalami semua itu supaya tidak pernah satu detik pun dalam hidupmu Tuhan harus menoleh dan tidak memperhatikan engkau.
Dia sudah menanggung. Saat dia lepas dari Bapa, dia sudah menanggung dan membayar lunas supaya saudara tidak pernah harus lepas dari Bapa. Yesus mengerti, Yesus peduli, dan dia memberikan yang terbaik untuk saudara. Dan sekarang saudara, saya melihat kesaksian ini. Mungkin dia waktu itu mengalami lembah kegelaman, tapi Tuhan sekarang menaruh dia kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dan saat ini hidupnya penuh dengan sukacita. Tidak penuh dengan ketakutan apa orang ngomong apa, ketakutan kalau dia sudah tidak cantik lagi, ketakutan, semuanya dia dibebaskan. Saya percaya dalam hidup saudara, apapun yang saudara alami, Yesus bersama dengan saudara. Dan gak cuma itu, Yesus ada di dalam hidup saudara. Amin. Hari ini percayalah, hari ini datanglah kepada dia. Hari ini mengakulah kepada dia, Tuhan, aku butuh Engkau. Sama-sama kita tundukkan kepala.